Anak perempuan ini menggenggam ranting yang patah, lalu menutup matanya, membacakan mantra. Ajaib, ranting itu tersambung kembali. Wajah anak ini secantik malaikat, dengan tanduk banteng dan sayap elang. Namanya Maleficent. Dia yang menjaga tempat ini, mengepakkan sayap kebanggaannya setiap hari. Di tempat yang dipenuhi binatang-binatang yang luar biasa, hutan Mor milik para peri. Sulit membayangkan, peri kecil yang ceria dan bahagia itu akan menjadi penyihir mengerikan yang membunuh tanpa belas kasihan. Hutan yang awalnya hidup berubah menjadi kota mati, dan perubahannya itu disebabkan seorang laki-laki. Suatu hari, ketika anak laki-laki itu mencuri di hutan dan ditangkap peri, adalah pertama kalinya Maleficent bertemu manusia. Meskipun peri dan manusia bermusuhan, Maleficent baik hati. Dia tidak melukai anak itu, hanya memintanya mengembalikan permata itu, lalu membiarkannya keluar dari hutan. Sebelum pergi, anak laki-laki itu menunjuk kastil di kejauhan dan berkata kepada Maleficent, "Walaupun sekarang aku miskin, aku pasti akan tinggal di sana suatu saat nanti, menjadi raja di sana." Anak itu juga mengatakan, kedua orang tuanya sudah tiada. Dia hidup sebatang kara. Maleficent merasakan hal yang sama, karena Maleficent juga yatim piatu. Kedua anak yang kesepian itu saling berempati. Tepat saat mereka bersalaman, Maleficent tersengat cincin anak itu. Maleficent mengatakan, besi bisa membakar peri. Begitu mendengarnya, anak itu mencopot cincinnya tanpa ragu, lalu melemparkannya. Ketegasan anak laki-laki itu menghangatkan hati Maleficent. Walaupun anak itu miskin, dia rela membuang cincinnya, benda yang paling berharga. Maleficent tersentuh. Begitulah, seorang pencuri kecil yang berencana mencuri permata, mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari permata. Sejak itu, anak itu sering menemui Maleficent. Mereka bermain-main di hutan. Dewa-dewi bermain bersama. Permusuhan manusia dan peri mereka lupakan. Seiring berjalannya waktu, persahabatan mereka tumbuh menjadi emosi yang berbeda. Di hari ulang tahun Maleficent, anak itu menciumnya dan mengatakan bahwa itu ciuman cinta sejati. Tapi, benarkah demikian? Dalam sekejap, Maleficent tumbuh menjadi seorang dewi yang cantik dan kuat. Dia terbang ke langit dan mengawasi bumi, bertanggung jawab menjaga hutan Mor. Tapi, anak laki-laki tadi tumbuh menjadi seseorang yang haus kekuasaan. Anak itu tidak pernah menemui Maleficent lagi. Ciuman cinta sejati itu hanya omong kosong. Pada saat bersamaan, seorang raja yang brutal, karena mendambakan harta dan keindahan di hutan, menyerang kerajaan Mor, membawa tentara yang perkasa. Maleficent bertarung sendirian, tanpa takut. Dengan marah, Maleficent meremehkan serangan manusia. Tapi para prajurit itu mengejeknya. Sang raja menitahkan mereka untuk menyerang. Maleficent memanggil roh pohon raksasa, memimpin barisan dan menyerang bala tentara itu. Di depan roh pohon raksasa, manusia ibarat bubur kertas. Tidak ada yang perlu ditangkis. Bahkan rajanya yang jahat berhasil dikalahkan. Pasukan manusia itu segera mundur. Raja tua itu belum pernah sakit. Mengetahui sisa hidupnya tak lama lagi, sang raja memberikan titah terakhirnya. Selama ada yang bisa membunuh Maleficent untuknya, orang itu bisa mewarisi tahtanya dan akan dinikahkan dengan putrinya. Seseorang di dekat raja tersenyum licik. Dulunya dia haus kekuasaan. Stefan yang mencampakkan Maleficent. Malamnya, Stefan ke hutan sendirian. Stefan bertemu lagi dengan Maleficent. Melihat laki-laki yang dulu dicintainya, Maleficent luluh. Maleficent memaafkan Stefan yang pergi tanpa pamit. Keduanya saling berpelukan. Semuanya tampak seperti dulu. Tapi, mulut laki-laki itu berbisa. Maleficent yang tak curiga meminum air yang sudah diracun, dan Maleficent langsung tertidur. Laki-laki itu mengeluarkan belatinya. Peri cantik itu awalnya memiliki sepasang sayap yang besar dan kokoh. Tapi, hari ini, sayap itu diam-diam dipotong oleh laki-laki yang dicintainya. Stefan menunggu Maleficent terbangun, menatap punggungnya yang kosong, dan jadi patah hati. Maleficent meratap dengan putus asa. Sakit fisiknya tak seberapa dibanding penipuan dan pengkhianatan orang yang dicintainya. Dia benar-benar seperti jatuh ke jurang. Demi mengungkap kebenarannya, Maleficent mendatangi petani, menyelamatkan seekor gagak dari tangannya, lalu mengubahnya menjadi manusia, Diaval. Diaval menjadi mata-matanya. Diaval terbang menuju kastil itu. Dia melihat seorang laki-laki diwarisi tahta dan menikahi putri raja.
Mengetahui bahwa laki-laki itu, demi kekuasaan, tega melakukan hal buruk kepadanya, Maleficent murka. Kejahatan dan kebencian mulai tumbuh di hatinya. Maleficent berjalan menyusuri tangga, kembali ke hutan. Gara-gara dia muram, dia membawa bayangan ke tempat ini. Kerajaan Mor menjadi kota mati. Maleficent belum membinasakan manusia, karena dia menunggu saat yang tepat untuk balas dendam. Sampai hari ini, sebuah kabar baik dibawa oleh Diaval. Raja dan Ratu Kedot PA.Red itu melahirkan seorang putri lucu. Ulang tahun besar-besaran digelar. 3 peri yang membelot untuk menghibur raja berebut mengirim mantra baik kepada sang putri. Tiba-tiba, angin dingin bertiup. Maleficent datang tak diundang, berpakaian serba hitam, dengan tongkat sihir di tangan. Auranya yang kuat mengejutkan semua orang. Tunggu, dia datang untuk membalas dendam kepadaku, kata raja. Dan hanya untuk putri kecil yang masih dalam tahap pertumbuhan, mengucapkan kutukan yang paling kejam. Di ulang tahunnya yang ke-16, sebelum matahari terbenam, dia akan tertusuk di alat tenun. Jarum menembus jarinya, jatuh tertidur selamanya. Pemimpin BAJINGAN yang lemah itu berlutut untuk memohon ampun kepada Maleficent, memohon agar dia membiarkan anak perempuannya. Maleficent menikmati sensasi balas dendam. Dengan senyum licik, Maleficent menambahkan satu kalimat lain dalam kutukannya. Sang putri bisa terbangun dari tidur panjangnya, tapi dia hanya bisa bangun oleh ciuman cinta sejati. Kalimat ini ditujukan kepada Raja Kedot PA.Red itu, agar Stefan menyesal seumur hidup atas pengkhianatannya. Untuk mencegah kutukan itu terwujud, Stefan memerintahkan penyitaan alat tenun dari seluruh negeri, menghancurkannya, lalu membakarnya, menguncinya di bagian terdalam penjara bawah tanah. Dia juga menyembunyikan sang putri, mempercayakannya kepada 3 peri yang baik. Stefan melepas kepergian mereka ke sebuah tempat rahasia untuk merawat sang putri hingga dewasa, menunggu sampai sang putri berulang tahun ke-16 dan kembali ke istana. Di sisi lain, Maleficent sedang berada di perbatasan hutan. Dia membangun tembok berduri untuk mencegah manusia menginjakan kaki mereka di hutan Mor. Selama itu, tidak ada komunikasi antara manusia dan peri, hanya kebencian yang tersisa. 3 peri kecil tadi membawa sang putri ke kabin di pelosok hutan yang jauh. Mereka menyamar menjadi 3 petani, merawat sang putri. Tapi sebetulnya, keberadaan mereka sudah sejak lama diketahui oleh si gagak. Maleficent datang ke kabin itu. Dia mengatakan kepada bayi itu melalui jendela, "Kamu sangat jelek, membuatku sedikit kasihan padamu. Aku membencimu, monster kecil." Dan ketiga peri tadi benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka tidak memiliki pengalaman merawat bayi. Saat bayi kecil itu menangis karena kelaparan, mereka memberinya wortel yang masih berlumuran lumpur. Si bayi pun menangis. Diperkirakan bayi itu tidak akan mencapai 16 tahun kalau terus hidup kelaparan bersama mereka. Lalu, seekor gagak dengan bunga di paruhnya terbang menghampiri sang bayi. Gagak itu mendekatkan bunga ke mulut si bayi. Bayi kecil itu menyedot madu dari bunga itu, dan bayi itu langsung tenang. Semua ini diatur oleh Maleficent. Meskipun dia membenci manusia, dia tidak bisa kejam terhadap si putri kecil. Dia menyelamatkannya ketika sang putri kesusahan. Ketika sang putri bertingkah seperti bayi, dia memeluknya tinggi-tinggi. Seiring musim berganti, sang putri kecil semakin tumbuh setiap hari, menjelma menjadi seorang gadis cantik yang penasaran akan segala sesuatu di bumi ini. Suatu hari, dia berlari ke hutan sendirian dan melihat sosok yang tampak galak, Maleficent. Tapi, gadis itu tidak takut sama sekali, karena dia tahu bahwa wanita ini diam-diam selalu merawatnya. Dia adalah ibu perinya sendiri. Perlahan, Maleficent terpengaruh kepolosan putri kecil itu. Melihat sang putri bermain-main dengan para peri, dia merasa seperti melihat dirinya sendiri. Walaupun dia terluka, anak itu tidak salah. Melihat sang putri tidur, Maleficent menyesalinya. Dia ingin mencabut sihirnya. Aku ingin mencabut sihirnya. Biarkan dia menghilang. Tapi, sihirnya tidak mempan. Sekarang, satu-satunya cara adalah membantu gadis ini menemukan cinta sejatinya dan mematahkan sihir dengan ciuman cinta sejatinya.
Menurutmu ini hanyalah kebetulan? Benar-benar ada seorang pangeran berkuda putih yang melintasi hutan dan tersesat di dalamnya. Pangeran dan sang putri bertemu untuk pertama kalinya. Mereka saling memiliki kesan yang baik terhadap satu sama lain. Tapi, sebagai orang yang datang ke sini, dia mengatakan tidak ada cinta sejati di dunia ini. Karena itulah dia memberikan kutukan seperti ini. Saat ini ulang tahun sang putri yang ke-16. Ketiga peri tanpa sengaja keceplosan. Sang putri pun mengetahui masa lalunya. Dia tidak percaya. Ibu perinya yang paling dia hormati tega memberinya kutukan paling kejam. Sang putri berlari ke hutan untuk menanyakannya kepada Maleficent. Setelah mendengar pengakuan Maleficent, sang putri hancur. Dengan marah, dia kembali ke istana. Tapi, dia menunggu. Itu bukan pelukan hangat seorang ayah, tapi kurungan yang dingin. Sang raja tersiksa oleh kutukan itu sampai jadi gila. Waktunya habis. Karena kutukan itu, sang putri berlari ke penjara bawah tanah seperti kesetanan. Berjalan ke alat tenun, sebuah jarum yang tajam melukai jari sang putri. Kutukannya mulai menjadi kenyataan. Sang putri pingsan, jatuh ke dalam tidur yang abadi. Sambil menyalahkan diri sendiri, Maleficent harus menemukan Prince Charming tadi dan membawanya ke kastil. Sang pangeran mencium sang putri sepenuh hati. Tapi, sang putri masih belum terbangun. Dua orang yang baru pertama kali bertemu. Bagaimana mungkin itu adalah cinta sejati? Maleficent sangat menyesal. Seperti biasa, Maleficent menatap putri yang tertidur. Dia menangis. Kau membangunkan sentuhan kehangatan terakhirku. Tapi, aku akan kehilangan kamu selamanya. Setelah melakukan pengakuan jujur, Maleficent mengecup kening sang putri. Hai, Ibu Peri. Dia tidak mengharapkan ada keajaiban. Tapi, sang putri benar-benar bangun. Yang namanya ciuman cinta sejati tidak selalu antara laki-laki dan wanita. Maleficent membawa sang putri, siap meninggalkan kastil. Tapi, dia ingin membinasakan raja. Satu-satunya jalan, memasang perangkap. Dia tahu Maleficent takut barang-barang dari baja. Jadi, dia menggunakan jaring baja dan mengendalikannya. Pada saat genting, Maleficent menggunakan trik. Dia mengubah si burung gagak menjadi naga. Naga itu menyemburkan api, membuka jaringnya, dan berhasil menyelamatkan Maleficent. Tapi, seekor naga tidak bisa dipakai di kastil. Dengan cepat dikendalikan oleh para prajurit, Maleficent juga dikelilingi kelompok prajurit. Raja dengan pakaiannya yang berat keluar, menghadapi mantan kekasih. Dia tidak mengenal belas kasihan. Dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk mengakhirinya. Iblis yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Sang putri menemukan sayap Maleficent yang hilang dan berhasil membuka blokirnya. Tubuh Maleficent segera merespons. Maleficent yang mendapatkan kembali sayapnya. Lalu, dengan bantuan sang naga, dia menyeret sang raja yang dirantai keluar, menjatuhkannya dari atas menara. Dia menjepit lehernya dengan keras. Tapi, melihat laki-laki yang pernah dicintainya itu, penyihir itu luluh hatinya. Dia memilih untuk mengakhirinya. Semuanya sudah selesai. Tapi sang raja yang sudah lama kehilangan akal sehatnya, dia ingin mati bersama Maleficent. Keduanya terbang bebas bersama. Maleficent berjuang, lalu melayang di udara, dan sang raja jatuh ke bumi. Selama ini dia haus kekuasaan, hingga mengkhianati cintanya, kehilangan kasih sayang keluarga, dan hidup ketakutan setiap hari. Pada akhirnya, dia tidak bisa melarikan diri untuk bertahan lebih lama lagi. Nasib jatuh lebih keras. Film ini berjudul Maleficent, berdasarkan kisah Sleeping Beauty. Untuk dongeng yang dikenal semua orang sebelumnya, ini adalah adaptasi yang sangat modern dan feminin. Yang tadinya penjahat, Black Witch menjadi bersih, menjadi sebuah nirwana yang terlahir kembali dalam cinta. Pahlawan wanita yang menyatukan manusia dan peri. Dan Sleeping Beauty adalah pemenang terbesar dalam film ini. Hanya berbaring dan tidur pertemuan kecil. Begitu terbangun, dia mewarisi tahta, menjadi seorang ratu yang percaya diri. Dan saya perlu mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Untuk membangunkan putri tidur, tidak lagi harus seorang pangeran yang melakukannya. Ibu juga bisa. Itu saja cerita kali ini. Tak lupa saya sampaikan, kalau kalian ingin mendengar ulasan film yang ingin kalian tonton, beritahu saya. Akan saya buatkan nanti. Sampai jumpa.